Sekarang kita akan masuk kepada pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Pendeta Samuel T. Gunawan. Nah, Pak Sam, ini baru-baru ini kan ada muncul orang Oneness Pentakostalisme yang mengajarkan Allah itu satu pribadi saja. Jadi dia menekankan pada Jesus only. Tapi yang menjadi tanda tanya bagi saya itu bahwa yang bersangkutan itu adalah seorang pendeta di sebuah gereja yang sebetulnya memiliki kredo yang trinitarian. Dan bukan hanya dia saja, tapi ada banyak pendeta-pendeta lain, pengajar lain yang ada di Oneness, tapi mereka melayani di gereja yang berasaskan trinitarian, seperti gereja-gereja Pantekosta dan karismatik. Sehingga banyak yang menuduh atau mengaitkan teori Oneness Pentakostalisme itu dengan gereja-gereja Pantekosta dan karismatik. Nah, isu yang mereka munculkan itu adalah teologi Pentakostal itu berakar daripada Oneness Pentakostalisme. Nah, Pak Sam sebagai seorang teolog karismatik saya kira punya kompeten untuk mengklarifikasi hal ini. Silakan Pak Sam untuk menyampaikan materinya, Pak. Monggo, Pak. Shalom. Ya. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya pada kesempatan ini di acara webinar asasi, Trinitas webinar pertama tadi. Ya, Pak Diki sudah meletakkan dasar yang sangat kuat sekali, fondasi yang bagus sekali ketika kita bicara tentang Trinitas. Ya. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh Pak Albert tadi, saya akan khusus hari ini berbicara tentang Trinitas dalam perspektif karismatik. Saya akan coba share langsung materi saya. Ya, saya tidak bikin full dulu karena saya juga sambil melihat materi ini di laptop saya. Ya, yang ingin saya tegaskan ialah bahwa doktrin karismatik itu pada dasarnya mengakui bahwa karunia-karunia rohani itu bersumber dari Allah Trinitas. Itu penegasan yang pertama ingin saya sampaikan ya, dari perspektif saya sebagai seorang teolog karismatik ya. Penting untuk menegaskan bahwa doktrin karismatik pada dasarnya mengakui bahwa karunia-karunia rohani itu bersumber dari Allah Trinitas. Ya. Jadi meskipun karunia itu terutama merupakan ekspresi dari Roh Kudus, namun dibalik karunia-karunia rohani itu berdiri Allah Trinitas. Ya. Nah, ini saya jelaskan sedikit bahwa sine qua non di dalam gerakan karismatik itu adalah karismatologis ya. Karismatologis pengakuan akan eksistensi dan kontinuitas dari karunia rohani. Sine qua non ini sekaligus membedakannya dari gerakan-gerakan lainnya termasuk gerakan Pentakostal sendiri. Karena gerakan Pentakostal memiliki sine qua non tersendiri terkait dengan baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan berbahasa lidah, itu sine qua non-nya. Kalau karismatik itu penekanannya pada karunia roh, karismatologis ya. Nah, karena itu menjadi seorang karismatik ya, menjadi seorang karismatik sejati yang bergerak dalam karunia roh adalah seorang trinitarian. Harusnya seorang trinitarian dalam operasi dan gaya hidupnya yang paling mendasar. Menjadi karismatik sejati berarti menjadi trinitarianisme sepenuhnya. Nah, bagaimana saya bisa memberikan klaim seperti ini? Ya, harusnya idealnya seperti itu. Menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi trinitarianisme sepenuhnya. Ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Ya. Apabila kita memperhatikan 3 daftar karunia rohani dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Roma 12 ayat 3-8, 1 Korintus 12 ayat 4-11, Efesus 4 ayat 7-19, kita akan melihat bahwa masing-masing dari pasal tersebut menekankan pribadi kealahan yang tidak terjadi begitu saja atau secara kebetulan. Ya. Ini saya jelaskan di buku saya Apologetika Karismatik di halaman 191-192. Dalam Roma pasal 12, penekanannya kepada pribadi Bapa sebagai pemberi karunia rohani terlihat dalam frase menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah, Theos di sana kepada kamu masing-masing, ayat 3 di Roma 12 itu. Kata Theos dalam ayat ini muncul kepada pribadi Bapa. Kemudian dalam 1 Korintus 12, penekanannya kepada pribadi Roh Kudus sebagai pemberi karunia rohani terlihat dari frase, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Kata roh di sana adalah pneuma untuk kepentingan bersama.
Kemudian itu di ayat 7, kemudian di ayat 11, tetapi semua ini dikerjakan oleh Roh. Kembali kata pneuma yang satu dan sama. Kata pneuma dalam ayat tersebut menunjuk kepada pribadi Roh Kudus. Ya. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 penekanannya kepada pribadi anak. Ya, sebagai pemberi karunia rohani terlihat di prase, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus ayat 7 dan prase dan ialah yang memberikan. Jadi kata Yunani autos atau ia sendiri di ayat 11 mengacu kepada Kristus di ayat 7 itu. Yang jelas menunjuk kepada pribadi anak sebagai pemberi karunia rohani. Karena itulah kemudian di 1 Korintus 12 ayat 7 sampai ayat 11 ya, Rasul Paulus ketika membahas karunia rohani ya, dia mengatakan atau menjelaskan hubungan karunia rohani itu dengan kealahan kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Jadi sebelum dia membahas karunia rohani di ayat 7 sampai 11, dia lebih dahulu membahas ya, membicarakan menghubungkannya dengan kealahan kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Di sana dikatakan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, pneuma. Ya. Itu di kitab Korintus ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, pneuma, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan kurios. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah Theos adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi kata pneo dia tempat menunjuk kepada pribadi Roh Kudus, kata Theos di ayat 6 menunjuk kepada pribadi Bapa, dan kata kurios di ayat 5 menunjuk kepada pribadi Anak. Tetapi pada kenyataannya orang-orang tertentu ketika membahas tentang karunia roh langsung lari ke ayat 7 sampai ayat 11. Lalu melompat meninggalkan ayat 4 sampai ayat 6 yang berbicara tentang pneuma, kurios, dan theos. Jadi di balik karunia roh itu bekerja Allah Trinitas. Tapi sayangnya orang-orang tertentu yang kurang memahami Alkitab dengan baik ketika menjelaskan tentang karunia roh, lalu seakan-akan itu karya dari roh sendiri. Maka penting tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Deki tadi, ketika kita bicara tentang pribadi, itu kita tidak bicara tentang keterpisahan. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Bapa dan Anak terlibat di dalamnya. Tidak bisa tidak. Sayangnya ya, apa yang disampaikan Pak Deki tadi itu yang bagus seperti itu. Saya udah banyak baca buku teologi sistematik. Bahkan Louis Berkop yang dikutip oleh Pak Deki tadi hanya membahas simplicitas Dei itu separuh halaman. Ya, satu lembar saja. Profesor Reyri hanya membahasnya 3 paragraf. Beberapa buku teologi sistematik bahkan tidak bicara tentang simplicitas Dei itu. Ya, saya berharap nanti mungkin Pak Deki ketika membuat satu buku, bisa membuat satu buku teologi sistematik, bisa bicara panjang lebar tentang simplicitas Dei. Karena ini yang benar-benar fundamental ketika bicara tentang pribadi-pribadi dalam kalangan Bapa, Anak, Roh Kudus itu tidak terpisah. Baru-baru ini kita viral tentang Yesus itu dibangkitkan. Seakan-akan dia tidak bisa bangkit dari dirinya sendiri sebagai esensi ilahi. Begitu ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Deki itu sangat-sangat fundamental sekali tadi. Ya. Tapi sekali lagi sayangnya banyak buku teologi sistematik yang saya baca tidak membahas simplicitas Dei itu, ya, bahkan tidak sama sekali membahasnya. Maka itu ketika Profesor Reyri bicara tentang atribut-atribut Allah, sifat-sifat Allah, dia berkata saya lebih suka menyebutnya sebagai kesempurnaan Allah, karena semua atribut itu tidak terpisah, ya. Tapi itulah kita berbicara tentang Allah yang sempurna, kesempurnaannya. Ya. Nah, jadi ketika kita bicara tentang karunia roh, memang ayat 7 sampai ayat yang ke-11 itu mengekspresikan Roh Kudus. Tapi sebenarnya di balik itu kita harus baca di ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, bahwa di balik karunia roh itu berdiri Allah Trinitas. Nah, itu yang ingin saya tekankan di sini ya. Nah, jadi behind the spiritual gifts stand the triune God. Ya. Jadi di balik karunia roh tersebut berdiri Allah Trinitas. Jadi berdiri Allah Trinitas di situ ya. Saya lanjutkan, Pak Albert, apakah suara saya masih terdengar ya?
Masih Pak, silakan. Oke, kalau nanti ada gangguan misalkan tolong diingatkan ya. Ya, nah ini tadi struktur kalimat di 1 Korintus 12 4-6 tadi. Tadi saya bisa baca sendiri di sini. Ya, jadi ada 2 kesejaran dari karunia rohani itu, karismaton, diakonon, dan energematon ya. Ini kesejaran pertama. Kemudian kesejaran kedua roh, neuma, kemudian Tuhan, kurios, dan Allah theos ya. Di 1 Korintus 12 ayat 4-6. Ya. Nah, kesejaran pertama, karunia pelayanan pekerjaan mengajarkan kepada kita bahwa karunia rohani itu merupakan hasil tindakan Allah yang penuh anugerah dengan tujuan digunakan untuk melayani orang lain. Ini juga mengajarkan kita untuk fokus pada Allah sang pemberi karunia karena itu. Ya, karena karunia bukan tanda kedewasaan dan bukan juga untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk disombongkan. Ini sudah bisa berbahasa roh saja, pamer sana sini seakan-akan sudah paling hebat ya. Dipikir bahasa roh itu karunia paling utama, itu bukan karunia paling utama. Ya. Dia akan setingkat dengan nubuat apabila dia disertai dengan penafsiran. Intinya ialah karunia itu bukan untuk kita sombongkan, itu diberikan Tuhan menurut kedaulatannya untuk membangun orang lain. Ya. Tangan digunakan untuk apa? Untuk kepentingan tubuh yang lain. Mata untuk apa? Untuk kepentingan tubuh yang lain. Analogi tubuh jika digunakan, telinga digunakan untuk apa? Untuk kepentingan tubuh yang lain. Kita adalah bagian-bagian itu. Jadi karunia kita kalau tidak digunakan dalam konteks membangun tubuh Kristus, karena itu tidak akan berarti. Nah, kesejajaran kedua, roh Tuhan dan Allah mengajarkan kepada kita bahwa karunia itu merupakan karya dari Allah Trinitas. Jadi kita tidak boleh menafsirkan secara kaku akan Roh Kudus, Tuhan Yesus, dan Allah Bapa melakukan 3 tugas yang berlainan. Bukan. Allah Trinitas jelas terlibat dalam pekerjaan yang sama apabila kita membaca seluruh pasal 12 di kitab 1 Korintus itu. Ya. Ini juga mengajarkan kita tentang ketidakterpisahan Allah Trinitas. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dek tentang simplicitas Dei, itu bicara tentang Allah yang tidak terpisah, walaupun kita bicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dan secara ekonomis dikaitkan dengan karya tertentu. Jadi di sini secara tidak langsung Rasul Paulus mengajarkan konsep Trinitas Kristen. Hal ini menyiratkan bahwa walaupun formulasi baku doktrin Trinitas baru dirumuskan oleh bapak-bapak gereja di periode selanjutnya di abad pertama kedua, tetapi konsep dasarnya itu sudah diajarkan dengan jelas ada di dalam Alkitab, diajarkan Rasul Paulus. Apalagi itu barusan di video TikTok beberapa minggu ini ada mengatakan Trinitas itu dari agama pagan. Abad kedua, abad ketiga, Trinitas itu sudah ada di Alkitab. Dan kita sama sekali tidak menyontek Trinitas dari agama-agama pagan. Trinitas itu ajaran yang jelas di dalam Alkitab, walaupun istilahnya itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi ajaran itu jelas diwahyukan di dalam Alkitab. Gitu. Nah, jadi ada semacam gerak naik. Paulus mulai dari karunia roh di dalam komunitas, selanjutnya berbicara tentang pelayanan Tuhan, ayah, anak yang dimuliakan, kemudian memuncak dengan pekerjaan Tuhan secara keseluruhan. Roh seperti biasa menuntun kita kepada anak, dan anak pada gilirannya mengarahkan kita kembali kepada Bapa. Ini adalah Trinitas, cara Trinitas berkarya. Ya. Namun implikasi yang diharapkan dari pemahaman doktrin ini apa? Ini dia implikasinya. Karena Allah Trinitas yang tidak terpisah merupakan sumber dari semua karunia rohani, maka penggunaan kan tersebut di dalam gereja harus mencerminkan relasi Trinitas. Sama seperti dalam diri Trinitas ada distingsi pribadi, perhatikan tadi, dan dijelaskan tadi distingsi pribadi, namun esensi, ya, esa di dalam hakikat. Demikian pula jemaat walaupun memiliki beragam karunia yang berbeda satu sama lain, namun mereka adalah satu. Ya. Ini saya mengutip Profesor G. Rothman William, ya, di Rinwell Theology, Systematic Theology from a Charismatic Perspective, di halaman 1186 dan 87. Meskipun karena itu terutama merupakan ekspresi Roh Kudus, di belakangnya ada beban penuh kealahan. Ya, ada beban penuh kealahan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu komunitas yang benar-benar karismatik
Karena itu komunitas yang benar-benar karismatik bergerak dalam keadaan rohani adalah Trinitas dalam operasi dan gaya hidupnya yang paling mendasar. Menjadi benar-benar pneumatik, ya, berarti menjadi kristosentris dan Trinitas secara menyeluruh. Itu. Jadi di opening statement saya di atas tadi menyatakan doktrin karismatik mengakui bahwa karunia rohani, karismata itu pada dasarnya bersumber dari Trinitas. Jadi menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi trinitarianisme sepenuhnya. Pernyataan saya tersebut adalah pernyataan yang altabiah dan saya jelaskan, dan ini juga yang diungkapkan oleh Profesor G. Rothman Williams. He followed that a truly charismatic community move in the pneumatic gift is Trinitarian in its fundamental operation and lifestyle. Jadi seseorang karismatik sejati adalah seorang Trinitarian. Itu idealnya. Itu penjelasannya di dalam Alkitab. Seorang karismatik harusnya seorang Trinitarian. Itu. Sekarang saya akan jelaskan tentang, nanti di bagian yang ketiga saya akan menjelaskan tentang teologi Pentakostal, Trinitas Pentakostal versus Oneness Pentakostal. Ya. Saya jelaskan dulu Trinitas perspektif karismatik. Ya, C. Rothman Williams. Beliau ini adalah bapak teologi pembaharuan, bapak karismatik, ya, teologi karismatik. Ya, dan saya lihat gelar-gelar ini, saya tidak perlu sekali lagi, saya bisa lihat di slide. Ini dia. Ya. Dia adalah tokoh kunci dalam gerakan karismatik. Ya. Dia adalah tokoh keempat, ya, di gerakan karismatik setelah Demo Sakarian, David Diplusis, Dennis Bennett, kemudian yang keempat adalah C. Rothman Williams. Tiga yang disebutkan pertama bukan teolog, tapi G. Rothman Williams itu adalah seorang teolog, ya, dan dia adalah pendeta di pendeta Presbyterian. Nah, berikut saya kutip penjelasan Profesor G. Rothman Williams tentang Trinitas. Jadi dari sudut pandang teologi karismatik di buku Renewal Theology yang ditulisnya, itu ada 3 jilid, 3 sesi, jilid 1, 2, dan 3. Yang saya pakai ini yang 1 volume, ya. Bapak adalah anak, anak adalah Bapak adalah Allah, anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Saya ulangi, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Karena itu ada satu keberadaan, satu realitas. Tidak ada 3 Allah, tetapi hanya satu. Iman Kristen bukan triteistik. Bapa adalah satu-satunya Allah, demikian pula Anak dan Roh Kudus. Jadi Bapa adalah sepenuhnya, Anak adalah Bapa adalah Allah sepenuhnya, Anak adalah Allah sepenuhnya, dan Roh Kudus adalah Allah sepenuhnya. Saya perhatikan yang saya kasih kuning itu penekanannya. Karena itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah esensi yang sama. Itu sudah dijelaskan tadi, simplicitas Dei. Basiknya itu. Karena itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah esensi yang sama. Menggunakan bahasa pengakuan iman Nisia tahun 325 Masehi, mereka adalah homoousios. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus meskipun berbeda secara pribadi, tapi ousia itu sama. Satu ousia. Seluruh esensi yang tidak terbagi menjadi milik masing-masing dari 3 pribadi. Menggunakan ungkapan Latin, mereka adalah una substantia, satu substansi, mereka adalah konsubstansial. Ada beberapa bahaya bahwa istilah-istilah seperti esensi dan substansi menyiratkan bahwa Allah itu impersonal. Ya, seakan-akan tidak memiliki pribadi gitu. Namun tujuannya hanyalah untuk mengatakan bahwa wujud konkret Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sama. Mereka identik dalam apa? Being. Being. Identik dalam being keberadaannya. Ya. Karena itu apapun yang mungkin dikatakan tentang Bapa yang memperanakan, ini kita bicara tentang eternal generation. Apapun yang mungkin dikatakan tentang Bapa yang memperanakan Anak dan Roh Kudus yang keluar, ya,
internal procession dari Bapa tidak harus dipahami seakan-akan anak dan Roh Kudus menerima esensi atau keberadaan being mereka dari Bapa. Nah, perhatikan ini. Ya, jadi mereka dari being yang satu sama. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang trinitas ekonomis, itu tidak bicara tentang being-nya, tidak. Ya. Apa yang diperanakan dan dikeluarkan bukan esensi, bukan being-nya. Ya. Tetapi kepribadian. Generasi dan prosesinya adalah kekal, hubungan itu adalah hubungan yang melekat di dalam satu realitas ilahi. Ini kadang-kadang disebut sebagai perikoresis atau koinherensi antar pribadi-pribadi. Sehingga ketiga pribadi itu dikatakan berada di dalam dan saling mendiami satu sama lain. Masing-masing pribadi dengan demikian memiliki totalitas Allah dan merupakan satu-satunya Allah yang tidak terbagi. Ini saya terjemahkan dari buku Renewal Theology. Ya. Nanti saudara bisa lihat di halaman yang telah saya tunjuk tadi. Ya, karena ini belum dibahas Indonesia kan. Nah, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah sama dalam esensi atau keberadaan being-nya, mereka masing-masing harus disembah dan dihormati sebagai satu Allah. Bukan tiga Allah. Satu Allah. Bukan tiga Allah. Pengakuan iman Konstantinopel 381 Masehi yang menegaskan keilahian penuh Roh Kudus, ya. Ya, Nisia telah melakukan ini dalam kaitannya dengan Yesus Kristus, berbicara tentang Roh Kudus yang disembah dan dimuliakan bersama dengan Bapa dan Anak. Juga mereka memiliki atribut yang sama. Apapun yang dikatakan tentang Allah, misalnya bahwa dia tidak terbatas, kekal, kudus, penuh kasih, maha kuasa, maha tahu, berlaku sama untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau kita bilang Bapa kekal, berlaku juga untuk Anak dan Roh Kudus. Kalau kita bilang Anak itu maha kuasa, maha tahu, maha ada, maka itu berlaku buat Bapa dan juga buat Roh Kudus. Karena tadi being-nya sama. Satu. Akhirnya mereka adalah satu dalam karya. Allah yang satu dan sama bekerja dalam penciptaan, pemeliharaan, penebusan, dan pemberdayaan. Apa yang Bapa lakukan, Anak lakukan. Dan Roh Kudus lakukan. Atau dengan kata lain, tidak ada pekerjaan Bapa yang bukan juga pekerjaan Anak dan Roh Kudus. Semua karya Allah tidak dapat dibagi-bagi. Bapa bukanlah Anak dan Anak bukanlah Roh Kudus. Ini pembedaannya, tapi bukan pembedaan being-nya. Sekali lagi, maka sekali lagi yang disampaikan pada simplicitas Dei itu benar-benar basic. Ya, Bapa bukan Anak dan Anak bukanlah Roh Kudus. Ya, ini bicara tentang pembedaan tetapi bukan pemisahan. Sungguhnya tidak satupun dari ketiganya adalah yang lain. Ada tiga pribadi. Bapa adalah pribadi yang berbeda, seperti halnya Anak dan Roh Kudus. Tiga pribadi itu ada secara kekal. Istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan sekedar kiasan atau gelar, karenanya dapat berubah dan bersifat temporal. Juga bukan ungkapan untuk berbagai cara Allah mengungkapkan dirinya. Jadi bukan modalisme. Iman Kristen bukanlah modalistik. Di depan tadi bukan triteistik, tapi juga bukan modalistik. Artinya ia tidak menyatakan bahwa istilah-istilah ini hanyalah nama-nama yang diberikan kepada mode-mode tindakan yang berbeda dari satu keberadaan ilahi. Dengan demikian mode-mode itu tidak memiliki keberadaan ontologis. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah dan selamanya tetap menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Ya. Menggunakan bahasa yang lebih teknis yang dikembangkan oleh gereja mula-mula, ada tiga substansi atau hypostasis di dalam satu esensi ilahi. Dengan ini dimaksudkan hanya ada perbedaan. Dengan ini dimaksudkan bahwa ada perbedaan permanen, bukan pemisahan. Perbedaan permanen tapi bukan pemisahan di dalam kealahan. Setiap subsistensi atau hypostasis atau pribadi adalah keseluruhan esensi. Namun masing-masing mempertahankan perbedaannya sendiri. Dengan demikian ketigaan tidak dihilangkan dalam keesaan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus telah sedang dan selamanya akan menjadi subsistensi atau pribadi yang berbeda dalam kesatuan kealahan. Properti dari Allah Bapa adalah generasi. Bapa yang tidak diperanakan selamanya memperanakan Anak. Ini bukanlah pekerjaan kehendak Bapa, tetapi suatu properti dari sifatnya. Karena itu generasi kekal itu bukanlah karya penciptaan. Anak tidak diciptakan. Jadi kalau kita bicara tentang generasi kekal, kita tidak bicara tentang penciptaan. Anak tidak diciptakan, tetapi dari generasi kekal. Allah tidak akan menjadi Allah tanpa generasi yang kekal ini. Properti dari Anak adalah filiasi. Dia menerima penghidupan pribadinya tetapi bukan esensi ilahinya. Dari Bapa dan secara kekal adalah Anak. Dengan demikian dia berada di bawah Bapa, bukan dalam keberadaan. Sekali lagi, bukan dalam being, tapi dalam relasi. Ya. Relasi, kita melihat ada relasi
di dalam kealahan. Ya, sudah dijelaskan tadi, disinggung oleh Pak Deki. Ketika bicara tentang trinitas imanen, dan juga kita bicara tentang trinitas ekonomis. Ya. Properti dari Roh Kudus adalah prosesi. Roh Kudus secara kekal keluar dari Bapa. Tidak pernah ada waktu ketika prosesi ini tidak terjadi. Roh Kudus karena tidak eksis karena kehendak Allah, tetapi seperti anak adalah properti dari sifatnya. Semua ini terlalu luas dan misterius untuk kita pahami. Mungkin dapat dijelaskan sebagai suatu proses kehidupan di mana Bapa semakin mengobjektifkan dirinya dalam anak dan memberikan kepenuhannya dalam Roh Kudus. Menggunakan bahasa yang lebih alkitabiah, seseorang dapat melihat hubungan internal sebagai Bapa yang secara kekal memuliakan dirinya dalam anak, dan Roh Kudus secara kekal menyelidiki kedalaman kealahan. Akhirnya karena Allah adalah kasih, kita dapat memandang keseluruhan sifat-sifat generasi, filiasi, dan prosesi sebagai cara kerja internal kasih. Kasih bukanlah kasih tanpa objek, Bapa mengasihi anak, atau tanpa luapan prosesi roh. Namun semua gambaran pada akhirnya tidak sempurna dalam upaya untuk menjelaskan properti internal dalam relasi-relasi dia yang adalah satu-satunya Tuhan yang misterius, yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saya sepakat tidak ada ilustrasi dan analogi yang dapat menjelaskan dengan sempurna tentang Trinitas. Bahkan kebanyakan ilustrasi itu cenderung mengaburkan doktrin Trinitas dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Namun ada memang analogi-analogi tertentu yang bisa dipakai hanya untuk menjelaskan bagian tertentu saja. Ya. Nah, selain sifat internal dari Allah Trinitas, ada juga tindakan eksternal. Ini adalah tindakan yang luar biasa di mana Allah menjangkau melampaui dirinya. Tindakan pertama adalah penciptaan oleh Allah Bapa. Bapa adalah mata air dan sumber penciptaan, bahkan pada pribadi anak. Dari dia semua yang ada di luar dirinya telah datang. Ini tidak berarti anak dan roh tidak juga berpartisipasi dalam tindakan penciptaan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Karena Bapa menciptakan anak dan roh. Namun Bapa dalam arti khusus adalah sang pencipta dan membuat segala sesuatu menjadi ada. Tindakan kedua adalah tindakan inkarnasi putra. Anak yang kekal, sabda Allah menjadi daging, tanpa berhenti menjadi Allah. Dia menjadi manusia. Bapa dan Roh Kudus juga berpartisipasi dalam inkarnasi. Bapa memberikan anak dan anak dikandung dalam daging oleh Roh Kudus. Namun anak bukan Bapa atau Roh yang menjadi manusia. Tindakan ketiga adalah kedatangan Roh Kudus. Roh Kudus pribadi ketiga dari atas turun ke atas manusia. Roh yang berlangsung secara kekal dalam kealahan diutus oleh Bapa melalui anak. Karena itu meskipun dia adalah roh Bapa dan anak, Roh Kuduslah yang secara pribadi datang. Ya. Jadi itu masih kutipan dari Profesor G. Rodman Williams yang saya bacakan ini. Ya. Penciptaan oleh Bapa, inkarnasi Putra, dan kedatangan Roh Kudus masing-masing adalah tindakan unik dari pribadi ilahi. Tetapi semua merupakan properti tindakan perkasa dari satu-satunya Allah. Jadi saya kutip dari Renewal Theology, Systematic Theology from a Charismatic Perspective. Ya. Saudara bisa baca di halaman 138 sampai 142. Ringkasnya, formulasi dan konstruksi Trinitas teologi karismatik berpegang teguh pada Trinitarian ortodoksi dan Injil konservatif. Mia ousia, res hypostasis, atau satu esensi, tiga pribadi. Konstruksi dasarnya dari penjelasan saya kutip tadi, hanya ada satu Allah, terdiri dari tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi yang sama identik dan bersatu tetapi tidak melebur. Ketiga pribadi setara dan masing-masing memiliki kepenuhan Allah. Ketiga pribadi ini saling mendiami satu sama lain dan berelasi secara kekal. Itu tadi teologi karismatik. Nah, sekarang saya ingin membahas tentang Trinitas Pentakostal versus Oneness Pentecostalism. Signifikansi bagian ini telah dijelaskan tadi. Karena di media sosial beredar isu bahwa teologi Pentakosta itu berakar pada Oneness Pentecostalism. Ini tentu salah. Sebenarnya, faktanya, Oneness Pentecostalism adalah penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Jadi saudara perhatikan ini. Oneness Pentecostalism adalah penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Doktrin Trinitas Pentakostal beri teguh atas ortodoks, Trinitarian, dan Injil konservatif. Namun sayangnya beberapa, jika tidak mau dikatakan banyak, pemimpin Pentakostal sendiri saat ini tidak memahami teologi Pentakostal mereka. Ya. Mungkin yang mereka pahami bahwa doktrin Pentakostal itu adalah bahasa roh, kesembuhan, mujizat, baptisan, selam, berkat, persepuluhan.
Seakan-akan itulah teologi Pentakostal, itulah teologi karismatik. Padahal itu belum membicarakan tentang teologi Pentakostal. 15% pun belum. Kalau kita bicara tentang bahasa roh, kesembuhan, baptisan, selam, dan berkat, sama sekali belum menggambarkan teologi Pentakostal. Ya. Namun, alasan mengapa dalam ketidaktahuan mereka menerima begitu saja sangkaan yang diskreditkan teologi Pentakostal berakar pada Yohanes Pentakostal. Karena, sekali lagi, beberapa pemimpin Pentakostal tidak memahami teologi Pentakostal mereka sendiri. Ya, akibatnya itu terima saja. Oh, ternyata doktrin Pentakostal itu berakar pada Yohanes Pentakostalisme. Padahal tidak demikian. Ya. Pada tahun 1994, revisi edition 2007 diterbitkan buku Systematic Theology Perspektif Pentakostal yang ditulis oleh 20 sarjana terkemuka Pentakostal. Ada beberapa, tidak banyak, beberapa buku teologi Pentakostal, ya. Misalnya ditulis oleh Profesor Frank Errington, kemudian juga dieditor oleh juga Orton, ya. Itu juga buku-buku bicara dari perspektif Pentakostal. Ya. Yang ini saya bicara tentang 20 orang sarjana terkemuka Pentakostal menulis satu buku. Ya. Jadi secara lihat ini, ya, yang bagian-bagian yang mereka tulis, ya, mulai dari fondasi teologi sampai eskatologi. Ya, ini ada 20 sarjana terkemuka Pentakostal. Ya, editornya Stanley M. Orton. Di bab 5 teologi sistematik perspektif Pentakostal tersebut, Carey di Mike Robert, asisten profesor Alkitab dan teologi di Trinity Bible College, menyajikan doktrin Trinitarian Ortodoks, doktrin Trinitarian historis, dan menjelaskan perspektif Pentakostal terkait doktrin ini. Ya. Nah, di bagian akhir bahasanya, Carey di Mike Robert memberikan respon teologis terhadap pandangan Oneness Pentecostalism. Ia mengatakan, Oneness Pentecostalism unwarily becomes entrapped in the same heretical, perhatikan, heretical, ya, core of the theological maze as classical modalism. Ya. Jadi dia katakan bahwa Oneness Pentecostalism itu tersesat di labirin teologis persis sama seperti modalisme. Dengan kata lain, Oneness Pentakostal itu dalam perspektif teologi Pentakostal itu heretik. Ya. Heretik. Bukan saya mengatakannya, itu kutipan dari buku. Berikut saya sajikan secara ringkas respon teologis Carey di Mike Robert terhadap pandangan Oneness Pentecostalism dalam buku Systematic Theology tersebut. Pertama, jadi ada beberapa, saya jelaskan 3 saja. Saya harap ini didengar oleh para pemimpin Pentakostal dan tidak perlu tersinggung karena saya mengajar di salah satu SCT yang backgroundnya Pentakostal. Saya mengatakan jika Anda dalam 1 tahun tidak mengkhotbahkan khotbah doktrinal, siapa lagi yang melakukannya? Saya bicara karena saya seorang gembala. Ya. Kalau tidak mengkhotbahkan doktrinal dari mimbar selama 1 tahun, tidak pernah bicara tentang Trinitas, tidak pernah bicara tentang Kristus sebagai pribadi yang hipostatiknya, ya. Siapa lagi akan mengajarnya? Ya. Mereka akan mendengar di YouTube, mereka akan mendengar di media sosial. Ya, penting kalau yang didengar benar, kalau yang nggak benar. Ya. Jadi saya menganjurkan semua para mahasiswa S1, S2 itu supaya mereka mulai memperhatikan setidaknya dalam 1 bulan itu 1 kali mereka mengkhotbahkan doktrinal dari pengakuan iman gereja mereka, sinode mereka. Ya, supaya jemaat yang digembalakan mengerti. Ya. Pertama, Carey di Mike Robert menjelaskan latar belakang Oneness Pentecostalism dan bagaimana kelompok itu akhirnya memisahkan diri dari denominasi Assemblies of God. Jadi, Oneness Pentakostal itu memisahkan diri. Jangan dibalik. Ya. Bukan Assemblies of God yang memisahkan diri dari Oneness.
Jadi pada pertemuan Arayo Seko Worldwide Camp dekat Los Angeles, ya, pada tahun 1913 muncul sebuah kontroversi. Jadi kontroversi ini dari ajaran layanan pembaptisan yang dilakukan oleh Robert Edward McAllister. Dia mengatakan para rasul tidak menyebut nama Trinitas Bapa, Anak, Roh Kudus dalam pembaptisan, melainkan pembaptisan dalam nama Yesus saja. Itu kemudian didengar oleh John Giuseppe, diikuti oleh Frank G. Ewart, mulai mengajarkan hal yang sama, harus dibaptis dengan formula dalam nama Yesus saja. Akibatnya, ya, ratusan jemaat Assemblies of God itu dibaptis ulang. Padahal mereka telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis ulang oleh kelompok yang akhirnya disebut Oneness Pentakostalisme itu. Maka kelompok ini kemudian mengadakan konsili Assemblies of God, ya, berkumpul dengan satu tujuan saja, supaya jelas terkait dengan ortodoksi Trinitas. Kelompok Oneness ini dihadapkan pada pilihan kembali kepada doktrin Trinitarian Ortodoks atau mereka keluar. Seperempat pendeta yang sudah terpengaruh Oneness memilih untuk keluar. Itu. Tetapi Assemblies of God meneguhkan dirinya dalam tradisi doktrinal iman yang diberitakan oleh para rasul, ditegakkan oleh para martir, tercermin dalam kredo-kredo, diuraikan oleh bapak-bapak gereja dengan memperjuangkan ortodoksi Trinitas. Jadi Assemblies God Pentakostal terbesar saat itu berpegang teguh pada Trinitarian Ortodoks. Tetap berpegang teguh pada Trinitarian Ortodoks. Ya. Nah, jadi kalau orang mengatakan bahwa seperti isu yang beredar, teologi Pentakostal itu berakar pada Oneness. Berakar pada Oneness apanya? Orang Oneness yang keluar dari kelompok Pentakostal karena tidak mengakui doktrin Trinitas. Jadi berdasarkan penjelasan Carey di Microbed tersebut, poin penting pertama yang ingin saya tegaskan adalah bahwa teologi Pentakostal arus utama mainstream dengan mengadopsi statement of fundamental truths, mewajibkan semua pendetanya berkomitmen penuh kepada teologi Trinitas. Karena itulah mereka yang sudah terdoktrin ajaran Oneness itu keluar. Karena mereka tidak mungkin membangun komitmen itu. Ya. Nah, jadi sampai di sini saudara jelas. Ya. Yang kedua sekarang. Ya. Doktrin Oneness tidak terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Bapa, Anak, Roh Kudus hanyalah peran yang melaluinya Allah memanifestasikan dirinya. Nama Allah adalah Yesus. Karena itu formulasi Oneness Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus. Carey Mike Robert menjelaskan, biasanya Oneness Pentakostalisme menyatakan, ya. Ini, sebentar ya. Ya. Anak saya belum keluar. Saya lanjutkan lagi. Ya, jadi saya kutip dari pernyataan Carey Microbed. Biasanya Oneness Pentakostalisme menyatakan kami tidak percaya pada tiga kepribadian terpisah dalam Trinitas. Ini saya terjemahkan dari buku Teologi Sistematik Pentakostal tadi. Kami tidak percaya pada tiga kepribadian terpisah. Ini Oneness dalam Trinitas. Tetapi kami percaya pada tiga jabatan yang diisi oleh satu pribadi. Mode. Ya. Meskipun Oneness Pentakostalisme mengakui keilahian Yesus Kristus, mereka sebenarnya memaksudkannya sebagai Bapa. Yesus adalah Bapa. Dia yang ilahi. Dan sebagai anak, dia adalah manusia. Dalam mengatakan bahwa istilah anak harus dipahami sebagai sifat manusiawi Yesus, dan bahwa istilah Bapa adalah menunjukkan sifat keilahian Kristus, mereka meniru pendahulu anti-Trinitarian. Berarti meniru pendahulu anti-Trinitarian, mereka dalam mengkompromikan doktrin dan keselamatan dengan serius. Oneness Pentakostalisme, masih kutipan dari Carey tadi, memandang trimanifestasi Allah sebagai simultan, bukan berturut-turut seperti yang terjadi dalam modalisme klasik. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan Kolose 2:9, konsep kepribadian Allah hanyalah diperuntukkan bagi kehadiran imanen dan inkarnasi Yesus saja. Karena itu secara umum Oneness Pentakostalisme berargumen bahwa kealahan ada di dalam Yesus, tetapi Yesus tidak ada di dalam kealahan. Maka Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus.
Itu formulasi mereka. Jadi doktrin Oneness itu modalistik. Menurut Carey Microbet tadi, doktrin Oneness modalistik, oleh karena itu memandang Allah sebagai sang monarki transenden yang kesatuan numeriknya terganggu oleh 3 manifestasi berkelanjutan kepada manusia sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 wajah sang monarki yang tunggal sebenarnya adalah tiruan ilahi dari Yesus. Ekspresi pribadi Allah melalui inkarnasinya. Konsep kepribadian dipahami oleh Oneness Pentakostalisme membutuhkan keberadaan tubuh. Dan karena alasannya orang-orang Trinitas dituduh menganut triteisme yang lebih kejam lagi, orang-orang yang menganut Trinitarian dituduh pagan triteis atau politeis. Saya lanjutkan lagi. Kami telah berargumen, kata Carey Microbet, bahwa Sabellianisme abad ketiga adalah bidat. Sabellianisme abad ketiga adalah bidat. Dalam penolakan yang serupa terhadap perbedaan kekal dari 3 pribadi Trinitas, Oneness Pentakostalisme sadar terperangkap dalam sudut bidat, perhatikan, yang sama dalam labirin teologis seperti modalisme klasik. Jadi Oneness Pentakostalisme adalah penyimpangan dari teologi Pentakostal. Saya bisa menangkap sekarang. Berdasarkan penjelasan Carey di Microbet tersebut, poin penting kedua ingin saya jelaskan adalah bahwa Oneness Pentakostalisme adalah penyimpangan dari teologi Trinitas Pentakostal. Jadi isu teologi Pentakostal berakar pada Oneness Pentakostalisme adalah straw man. Justru Oneness Pentakostalisme itu penyimpangan dalam teologi Pentakostal, sehingga akhirnya mereka keluar dari Assemblies of God dan mendirikan apa yang disebut sekarang ini sebagai gerakan Oneness atau kelompok Oneness Pentakostalisme. Yang ketiga, tindakan yang menandai awal dari gerakan Oneness Pentakostalisme ini sampai sekarang, tindakan yang menandai awal dari gerakan adalah pembaptisan ulang dalam nama Tuhan Yesus. Ribuan jemaat Pentakostal pada saat itu dibaptis secara selam dengan formulasi Trinitarian, sudah dibaptis. Jadi tidak bicara tentang percik dan selam, tidak. Orang-orang yang sudah dibaptis selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dibaptis selam lagi dengan nama Tuhan Yesus Kristus oleh kelompok Oneness. Kita di Indonesia bicara tentang percik dan selam, kan? Itu waktu Oneness pertama timbul, itu orang sudah diselamkan lagi. Karena dianggap mereka tidak sah, tidak selamat kalau tidak dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dibaptis dalam nama Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu baptisan tidak sah dan dianggap mereka tidak selamat, tidak memiliki keselamatan sejati. Lalu mereka dicelupkan lagi, diselamkan lagi. Tapi memang yang di Indonesia yang diketahui penyelaman itu, pengulangan baptisan itu dari percik ke celup. Padahal di dalam sejarah Oneness yang sudah diselamkan lagi. Itu. Ya. Saya kutip. Carey di Microbet menjelaskan, selain itu Oneness Pentakostalisme mengajarkan bahwa kecuali seorang dibaptis dalam nama Yesusnya, maka individu tersebut tidak benar-benar diselamatkan. Bayangkan. Orang-orang Pentakostal yang dibaptis dalam nama Trinitas di Assemblies of God itu dikatakan mereka tidak benar-benar diselamatkan kalau tidak menggunakan formula Oneness tadi. Ya. Karena itu mereka menyiratkan bahwa orang Trinitarian bukanlah orang Kristen sejati. Ya. Jadi saudara kalau ketemu dengan Oneness seperti itu, Trinitas itu panggan, Trinitas itu triteis, karena ketidakpahaman sebenarnya. Ya. Lalu mereka mengatakan keselamatannya bukan Kristen sejati kalau tidak dengan formula Oneness. Dalam hal ini, mereka Oneness Pentakostalisme sebenarnya bersalah, kata Carey di Microbet, karena menambahkan perbuatan ke dalam sarana keselamatan dinyatakan oleh Allah melalui anugerah melalui iman saja. Bahkan kelompok Pentakostal dalam teologi Pentakostal ini menjelaskan bahwa baptisan itu bukan sarana keselamatan. Keselamatan itu hanya karena anugerah oleh iman, melalui iman. By grace through faith. Yeah. Itu teologi Pentakostal mengajarkan seperti itu. Sekitar 60 referensi berbeda dalam perjanjian baru berbicara tentang keselamatan karena anugerah melalui iman saja, salvation by grace through faith alone. Terpisah dari baptisan air.
Jadi harus ditegaskan bahwa kitab Kisah Para Rasul tidak bermaksud untuk menetapkan formula baptisan yang harus digunakan oleh gereja. Karena perase dalam nama Yesus tidak terjadi persis dengan cara yang sama 2 kali. Setidaknya 2 kali dalam kitab Kisah Para Rasul. Ini menurut Kerry McRobert, penjelasan yang lebih baik didasarkan pada otoritas rasuli dalam kitab Kisah Para Rasul, terutama dalam hal kredensial. Jadi sebelum kita ramai bicara tentang oneness, teolog-teolog Pentakostal 20 sarjana terkemuka telah menulis dalam teologi sistematik mereka mengenai hal ini. Sayangnya tadi banyak pemimpin Pentakostal tidak mengetahui hal ini. Oke, kalau saya tidak katakan banyak, beberapa pemimpin Pentakostal tidak paham ini. Sehingga membenarkan baptisan oneness. Walaupun mereka diam, dalam diam itu berarti mereka secara tidak langsung membenarkan. Ya. Jadi kalau orang mengatakan diam berarti bukan berarti membenarkan lah. Kalau tidak benar kenapa diam? Harus dikatakan tidak benar. Begitu. Ketika perase dalam nama Yesus Kristus diucapkan oleh rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul itu berarti berdasarkan otoritas Yesus Kristus. Jadi teologi Pentakostal mengajarkan bahwa di Kisah Para Rasul itu teks-teks yang bicara tentang dibaptis dalam nama Yesus itu bukan formula, tapi itu berarti dalam otoritas Yesus yang mengacu kepada Matius 28 ayat 18. Ini buku ditulis tahun 1994 sudah. Ini tahun 2023. Buku ini tulis tahun 1994. Teologi Pentakostal sudah mengajarkan seperti itu. Namun yang tersebar seakan-akan teologi Pentakostal berakar pada oneness. Itu kan keliru, bukan begitu. Doktrin oneness itu penyimpangan dari doktrin Pentakostal. Formulasi teologi Pentakostal jelas, mengacu pada Matius 28 ayat 18, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam otoritas Yesus. Karena Yesuslah yang memberikan mandat untuk membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, berarti dalam otoritas Yesus. Ya. Itu ajaran di dalam buku teologi karismatik Pentakostal. Ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan Kerry di McRobert tersebut, poin penting ketiga ingin saya tegaskan adalah bahwa dalam perspektif teologi Pentakostal, pembaptisan air dilaksanakan dengan formula Trinitarian dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, bukan dalam nama Tuhan Yesus seperti formula oneness Pentakostalisme. Saya kira itu dulu, Pak. Mungkin Pak saya bisa menambahkan, Pak. Saya kira sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Deki itu. Ketika kita bicara tentang pribadi-pribadi, ya, dalam relasi mereka, ya, kita harus mengingat bahwa ketika Alkitab menggunakan istilah memperanakan, ya, Bapa memperanakan Anak, Roh Kudus keluar dari Bapa, tidak boleh dipahami seakan-akan Anak menerima esensi atau being dari Bapa, tidak. Karena itu ini bicara tentang pribadi, bukan pada being-nya, ya. Dengan demikian tidak ada yang besar dan yang kecil di antara ketiga pribadi itu, karena mereka memiliki being yang sama. Itu sudah jelaskan tadi oleh Pak Deki. Maka kita harus punya frame seperti itu. Ketika kita bicara tentang perbedaan, kita tidak boleh bicara lepas dari keesaannya, simplicitas day tadi. Tidak boleh lepas dari kesatuannya. Ya, being mereka itu sama, ya, satu. Ya, ketika kita sudah paham bahwa being itu satu, maka ketika kita bicara tentang Bapa, Anak, itu adalah istilah-istilah yang digunakan di dalam Alkitab, di dalam kategori-kategori Alkitab untuk menjelaskan sesuatu di dalam bahasa manusia. Ya, saya kira itu, Pak. Pak Sam sudah selesai, Pak Sam? Sudah, lanjut, Pak. Oke, saya masih ada satu poin supaya sekaligus jelas ya, karena mumpung lagi ditanyakan tentang itu. Terkait dengan yang kedua, apa yang dilahirkan dari Bapa dan itu dikomunikasikan kepada sang anak melalui kelahiran kekal itu. Termasuk juga pertanyaan yang sama bisa apply untuk Roh Kudus. Apa? Nah, para raksasa kita, bapak-bapak gereja sampai dengan reformasi, sampai dengan sekarang, itu umumnya memberikan dua jawaban. Ada yang mengatakan bahwa kelahiran kekal sang anak itu berarti sang anak mendapatkan usianya, esensinya dari esensi Bapa. Nah, itu
tampaknya terindikasi dari di dalam Konsili Nisea ya, Allah sejati dari Allah sejati, terang yang sejati dari terang yang sejati. Jadi usianya. Nah, sampai pada masa reformasi, khususnya Calvin mengatakan bahwa anak dan Roh Kudus itu sama seperti Bapa, itu autotheos. Artinya Allah pada dirinya sendiri. Jadi yang didapatkan anak, ingat sekali lagi kita menggunakan istilah didapatkan atau mengkomunikasi, itu istilah manusia ya. Jangan dimengerti letterlex persis, didapatkan berarti sebelumnya dia tidak punya. Itu harus hati-hati untuk membuat kesimpulan begitu. Tapi menurut Calvin, yang didapatkan atau yang dikomunikasikan Bapa kepada anak melalui eternal generation itu bukan usianya, tapi personhood-nya. Tadi saya dengar Pak Samuel ada singgung itu ya, bahwa anak mendapatkan personnya dari Bapa, itu posisi Calvin sebenarnya. Karena Calvin berpandangan bahwa anak dan Roh Kudus dan Bapa itu autotheos, Allah pada dirinya sendiri. Kalau autotheos, maka apa yang didapatkan sang anak dan sang Roh Kudus dari generatio dan prosesio, yang didapatkan itu adalah personhood-nya, tapi bukan usianya. Nah, itu hanya perbedaan formulasi tentang bagaimana menjelaskan tentang apa yang didapatkan. Kalau saudara tanya saya secara personal, posisi saya itu saya mengikuti Calvin, bahwa yang didapatkan sang anak itu adalah personhood-nya. Karena kalau saudara mengatakan ini hanya secara implikasi logis saja ya. Kalau saudara mengatakan bahwa yang didapatkan sang anak itu usia, termasuk juga Roh Kudus mendapatkan itu usianya dari Bapa, maka anak dan Roh Kudus itu by implication tidak autotheos. Tidak autotheos. Dan sebenarnya itu masalah utama saya dengan formulasi dari Gereja Timur ketika memformulasikan tentang monarki of the Father itu ya. Jadi Allah adalah sumber usia dari baik anak maupun Roh Kudus. Tapi sekali lagi ya, saya tidak bermaksud menstimulasi ada perdebatan antara Timur dan Barat. Saya hanya menggambarkan saja bahwa cara formulasi seperti itu punya plus minusnya. Nah, bagi saya it's okay, karena ini kita sedang bicara tentang Tuhan. Tuhan itu kita bicara begini aja otak kita itu mulai sakit. Ya. Mulai sakit karena ini kita bicara tentang satu realitas yang beyond, yang metafisikal, yang di luar daripada dunia ciptaan di dalam ruang dan waktu ini. Tapi itu hanya soal informasi saja tentang bagaimana cara orang menjelaskan tentang kelahiran anak secara kekal maupun Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan anak. Oke. Jadi Pak Samuel tadi sempat nyinggung tentang baptisan Yohanes. Nah, saya hari itu baptisan Yohanes itu kan mereka itu membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira seperti itu Pak ya. Nah, lalu di gereja saya itu tempat saya melayani sekarang ini pakai formula baptisannya itu mirip seperti itu Pak. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Nah bedanya kalau baptisan Yohanes itu kan setelah kata Roh Kudus itu yaitu Yesus Kristus, tapi di formula baptisan gereja yang tempat saya melayani ini nggak pakai kata yaitu Pak, dia langsung dalam nama Yesus Kristus. Nah yang seperti ini kira-kira bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Oke. Tadi di penjelasan saya, baptisan Yohanes itu bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tidak. Itu di awal, ya, McAllister itu tidak pakai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia hanya dalam nama Yesus, ya, dalam nama Tuhan Yesus. Itu, ya. Bisa menangkap, ya. Jadi penjelasannya tadi, Yohanes yang awal itu tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak ada sama sekali. Bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, tidak. Bukan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan menggunakan itu, ya Yohanes yang awal itu, ya. Yang saya jelaskan tadi.
Nah, memang ketika kita bicara tentang baptisan sekarang ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu memang terindikasi karena kalau kita bicara Bapa yaitu Yesus, Anak itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, berarti itu kan jelas mengikuti terindikasi formulasi Yohanes, ya. Walaupun Yohanes sendiri, Yohanes yang asli Yohanes itu membaptis bukan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, makanya dulu ya di Assemblies of God itu orang-orang dibaptis dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dibaptis ulang oleh Yohanes itu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Itu karena formulasi itu yang benar katanya, bukan menggunakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di Indonesia akhirnya itu ada pembaptisan yang ketika menggunakan kata itu terindikasi Yohanes, ya. Nah, baptisan yang benar harus selalu mengacu pada dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Nah, kalaupun ada penambahan di belakangnya tanpa kata itu dalam nama Yesus, itu hanya menegaskan pada otoritas. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menegaskan dalam otoritas Yesus. Tapi itu bukan formulasinya dalam otoritas Yesus. Formulasinya itu sudah jelas dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu formulasinya. Tapi kalau dia mau menambah di belakangnya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hanya penegasan bahwa itulah baptisan yang dijelaskan diperintahkan oleh Tuhan Yesus dalam wewenang Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi ada penjelasannya seperti itu, ya. Saya tidak mau lebih jauh lagi mencampur urusan sinode ini, tapi baptisan Yesus dalam nama Yesus itulah baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu sebenarnya. Jadi dalam wewenang yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau menjadi sebuah formulasi yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya itu bukan formulasi lagi, ya. Itu bukan formulasi yang diajarkan di dalam Alkitab yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu. Saya persilakan kedua narasumber untuk memberikan kesimpulan atas seluruh materi dan diskusi yang ada. Mungkin dimulai dari Pak Sam dulu, lalu Pak Diki terakhir. Ya. Saya ya, Pak Alfred ya. Ya, silakan. Okay. Closing statement saya yang pertama, seorang karismatik sejati yang bergerak dalam karunia rohani adalah seorang Trinitarian dalam operasi dan gaya hidupnya yang paling mendasar, paling fundamental, seperti sudah saya jelaskan di depan. Jadi menjadi seorang karismatik sejati berarti menjadi Trinitarianisme sepenuhnya. Teologi karismatik berpegang teguh pada Trinitarian ortodoksi dan Injil konservatif, mia ousia, tres hypostasis, satu esensi, tiga pribadi. Yang kedua, teologi Pentekostal tidak berakar pada Oneness Pentecostalism. Sebaliknya, Oneness Pentecostalism adalah penyimpangan. Itu yang disebut oleh Kerry McRobert tadi, heretical, ya, penyimpangan dari teologi Trinitas Pentekostal. Doktrin Trinitas Pentekostal berdiri teguh atas ortodoks, Trinitarian, dan Injili konservatif. Yang ketiga, doktrin Trinitas jelas bukanlah sekedar dogma ortodoks yang diberi persetujuan dalam konsili-konsili resmi gereja, tetapi yang terpenting dan terutama doktrin ini muncul dari dalam Alkitab. Jadi ini sama sekali menepis buli-buli seperti pagan, seperti tentang Trinitas itu. Ya. Jadi konsep ajaran yang diwakili oleh katekismus ada dan bersumber dari dalam Alkitab itu sendiri. Jadi doktrin Trinitas ini penting karena merupakan sebuah doktrin yang fundamental bagi iman Kristen. Doktrin Trinitas membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen. Sekaligus yang membedakannya dari semua agama lainnya. Di satu sisi doktrin ini menekankan satu Allah. Hal ini membedakan iman Kristen dari semua agama politeistik yang mempercayai banyak Allah. Panteistik, mempercayai segala sesuatu bersifat elit, atau non-teistik. Ya. Di sisi lain doktrin ini menegaskan dengan penekanan yang sama bahwa Allah yang satu ini ada dalam tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini membedakan agama Kristen dari agama-agama monoteistik besar seperti Yudaisme dan Islam. Ya. Jadi Kristen memang berbeda ajarannya tentang Allah. Ya. Kenapa kita tidak fine-fine saja dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab kita? Jangan kompromi hanya supaya kita bisa diterima. Ya. Kita harus mempertahankan ajaran kealahan kita, Trinitarian. Ya. Saya akhiri dengan kutipan dari teolog Pentakostal William Wimensis dan Stanley M. Orton, menyebutkan bahwa doktrin Trinitas adalah doktrin yang vital dan mendesak. Mereka menuliskan kita menghadapi suatu misteri besar karena hanya ada satu Allah, hanya ada satu Trinitas. Kita tidak mempunyai analogi yang memadai.
atau perbandingan untuk membantu kita memahami Trinitas kealahan pribadi ilahi yang ada dalam kesatuan dari pribadi yang berbeda. Walaupun sulit untuk memahami kebenaran ini, doktrin tersebut vital dan mendesak. Sejarah gereja mengandung kisah-kisah tragis dari kelompok-kelompok yang gagal menunjukkan penghargaan yang layak terhadap konsep Trinitas. Jadi jangan sampai kita mengulangi kegagalan-kegagalan sejarah gereja lalu mengajarkan yang lain dari apa yang telah diwariskan oleh teologi ortodoksi Trinitarian atau Injil konservatif kepada kita. Trinitas adalah ajaran Alkitab, baik perspektif karismatik maupun pentakostal berdiri teguh pada konsep Trinitarian ortodoks ini. Itu saja. Oke, Pak Sam, Terima kasih. thank you. Ya, Pak Deki, silakan Pak. Closingnya. Ya, saudara-saudara, saya senang sekali teman saya Pak Samuel itu menegaskan dengan sangat jelas bahwa baik karismatik Pentakosta yang original itu sebenarnya tidak menolak doktrin Tritunggal ya. Yohanes Pentakostal lah yang menjadi benalu di dalam gerakan-gerakan ini, sehingga sekarang ini menyusup ke berbagai macam denominasi. Akhirnya orang cenderung berpikir bahwa gereja-gereja karismatik Pentakosta itu adalah gereja-gereja yang Yohanes ya. Itu tidak benar. Memang tidak dapat disangkali bahwa banyak pendeta Pentakosta termasuk pendeta karismatik yang diajarin kemudian mengajarkan doktrin Yohanes, tapi itu tidak mewakili keseluruhan tubuh gereja Pentakosta. Nah, itu berarti tugas kita untuk terus-menerus memberikan disclaimer ini kepada publik, sehingga jangan sampai Yohanes Pentakostalisme ini menghijack ya, membajak gereja Pentakosta dan membajak gereja karismatik, sehingga waktu orang bicara tentang gereja Pentakosta dan karismatik, mendadak di pikiran mereka ini pasti Yohanes. Kita harus memberikan disclaimer ini terus-menerus, menegaskan bahwa Yohanes Pentakostalisme adalah benalu di dalam tubuh gereja karismatik dan gereja Pentakosta. Dan saya bersyukur teman saya Pak Samuel bisa memberikan klarifikasi itu dengan sangat tegas dan jelas melalui sesi ini. Dan itu kiranya disebarluaskan untuk menjadi pencerahan bagi banyak orang. Dan saudara-saudara para pendeta, para hamba Tuhan dari gereja Pentakosta karismatik juga terus-menerus menyuarakan suara ini, sehingga orang jangan sampai menyamakan bahwa yang namanya Pentakosta itu pasti Yohanes, yang namanya Yohanes pasti Pentakosta. No, itu adalah satu kesalahpahaman yang harus diluruskan. Kedua, terkait dengan materi saya mengenai divine simplicity, itu materi yang bisa dikatakan the Trinity in depth ya, satu materi yang mendalam, ada kategori philosophical theology. Akan saya tindak lanjuti, akan saya follow up dengan sesi-sesi lanjutan dengan tema yang sama. Saya akan elaborasi lebih lanjut kaitannya dengan Trinitas sosial. Itu gerakan yang sangat masif sekarang Pak Sen. Kalau kita baca buku-buku sistematik, itu Wayne Grudem, Miroslav Volf, dan lain sebagainya. Itu sangat dipengaruhi oleh Trinitas sosial yang tidak lain adalah triteistik ya. Itu sangat bahaya sekali. Dan bukan hanya dari para teolog yang nyeleneh begitu, tapi even para teolog reform itu sekarang banyak yang berpandangan bahwa 3 pribadi berarti ada 3 will. Nah, kalau 3 will berarti 3 esensi, itu bahaya sekali. Jadi ini kita mesti betul-betul sangat serius mengambil waktu terus-menerus ada di hadapan publik, memberikan pencerahan kepada umat Tuhan, supaya jangan jatuh ke dalam apa yang tadi saya sebut monopoliteisme. Dan saya berharap bahwa saudara-saudara yang mengikuti sesi ini juga ikut ambil bagian. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kami, saya, Pak Sem, Pak Albert, kawan-kawan di Asasi dan lain sebagainya, menjalankan tugas pengajaran. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendukung, membagikan, menyebarluaskan ajaran-ajaran ini supaya publik lebih luas lagi mendapatkan pencerahan dan tidak dipengaruhi oleh para pengajar yang sesat ya, dan tidak belajar tapi mendompeng hidup di dalam kekristenan untuk merusak kekristenan dari dalam. Dan saya berdoa supaya Allah Tritunggal terus-menerus beranugerah menjaga kita sekalian di dalam anugerahnya untuk tetap ada di dalam ajaran yang benar, mencintai ajaran yang benar, dan hidup bagi Tuhan. Dan akhirnya
Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam.